ada yang nutup-nutupin sekarang. Artinya dia ngasih tahu bahwa kita bisa sehat. Iya. Kita harus semangat. Kuat melihat HP juga. Oh, itu ada stres itu ya. Iya. Oke, Ibu ya. Makasih ya Pak Dokter ya. Gimana? Bapak sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, sehat. Udah enak kan Bu ya? Udah enak. Udah enak ya. Pokoknya nanti makannya harus terus. Ya jangan sampai sakit, makan protein, makan buah segala macam. Dan besok waktu pulang misalnya kalau hasilnya nanti negatif, itu di rumah saja dulu, ya. Dan lakukan isolasi. Isolasi mandiri ya. Seperti itu. Hasilnya belum keluar dok? Hasilnya nanti jam 12. Mudah-mudahan negatif. Ada beberapa yang sudah negatif. Oh iya. Hasilnya, karena kan dia jalan beberapa alat, nanti kita tunggu dulu, ya. Iya. Ya. Yuk. Iya Bu. Ya mudah-mudahan anak-anak negatif lah, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, saya mau masuk ke dalam jadi saya kayak begini, ya. Ya, jadi ini petugas kita sedang bekerja, ya, sedang mencek pasien. Ya, di dalam seperti itu pada orang ini pasien yang usianya sekitar 65 tahun. Tapi karena tidak bisa suaminya membantu karena sudah tua, kita siapkan pampers segala macam karena biayanya susah. Ya, kita siapkan pampers seluruhnya, kita belikan oleh petugas sehingga bisa diganti pampersnya dan dibantu kondisinya oleh petugas seperti itu, Pak Andika. Oke, Pak ya. Dokter. Ini adalah perawat-perawat kita seluruhnya yang ada di dalam ruangan. Oke. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, selamat siang. Ya. Pak Dokter. Ya, Pak Dika. Dari data yang dikirim Pemprov, sekitar data terakhir itu 9 orang ya yang udah positif, 4 yang dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muhtar kan? Nah, Betul, Pak Dika. Gimana kondisi pasien sampai hari ini, Pak? Iya. Yang kita rawat pada hari ini jumlahnya 12 ya. Yang 11 kan? 11, yang tinggal 11 karena satu sudah pulang juga karena hasilnya negatif. Yang 11 ini ada 2 yang positif waktu pertama, yaitu Ibu S dan Ibu I. Yang satu berasal dari Bukit Tinggi, satu berasal dari Batu Sangkar yang positif waktu pertama kali. Bagian dari 4 orang tadi yang positif. Dan hari Minggu sudah diswab kembali untuk menilai apakah RT-PCR-nya itu sudah negatif. Dan kita masih menunggu sampai jam 12 siang ini. Kalau betul-betul mereka adalah negatif, artinya mereka sudah sembuh dari infeksi virus. Seperti itu Pak Andika. Oke. Artinya yang mendapat perawatan intensif berapa orang sekarang, Pak? Yang perawatan intensif sekarang di dalam itu 3 orang sekarang di dalam ruangan. Ya, yang pertama adalah ibu yang berusia 65 tahun, kemudian yang berusia 50 tahun, kemudian yang ibu direktur dari RSUD Suliki, Ahmad yang Suliki. Ya. Iya, kondisinya pagi ini sudah perbaikan. Tadi ada saya kirimkan videonya ke positif tadi. Positif? Baru hasilnya pagi ini, Pak Dokter? Bukan positifnya, bukan. Ke Ibu Fitri. Iya. Saya kirimkan videonya tadi saya bicara kepada beliau. Hasilnya belum ada. Hasil baru siang ini keluar. Ya, seperti artinya kondisinya yang membaik ya? Kondisinya membaik, tapi kemarin itu sempat letih, lesu, tidak mau makan. Sudah kita berikan obat secara parenteral yang masuk melalui infus makanan. Kemudian kita juga berikan obat hepatoprotektor untuk karena fungsi livernya perburukan. Jadi teman-teman atau dokter spesialis penyakit dalam memberikan hepatoprotektor untuk membantu perbaikan fungsi livernya. Karena fungsi livernya kemarin sempat naik tinggi. Oke. Pak Dokter, sejak diumumkan hari Kamis dulu oleh Gubernur, itu yang pertama ya. Bagaimana peningkatan Pak Dokter? Pasien yang masuk, apakah bertambah atau gimana? Di RSAM sebetulnya begini, kita melakukan restriksi.
bahwa yang masuk ke sini itu adalah betul-betul yang PDP, yang memang betul-betul berkontak dengan pasien atau orang yang datang dari daerah terjangkit. Tapi memang agak kesulitan kita sekarang, karena terus terang Sumatera Barat ini sudah menjadi daerah terjangkit. Daerah terjangkit. Contohnya di Padang, itu sudah ada beberapa rumah sakit yang pasiennya itu positif, ya. Kemudian saya juga mendapatkan berita dari Aceh, dari teman sejawat dokter spesialis paru. Di situ ada 2 orang yang dari Padang itu datang ke Aceh, dirawat selama 4 hari oleh dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit swasta dengan DHF. DHF itu demam berdarah. Ya, kemudian ternyata tidak perbaikan. Ternyata tidak perbaikan, kemudian dikirim ke rumah sakit Zainal Abidin, ditangani oleh dokter Zulfikar spesialis paru. Dan ternyata Dr. Zulfikar mencurigai itu adalah COVID-19. Hasilnya adalah positif kedua tersebut. Dan sekarang lagi diperiksa juga keluarganya. Artinya sudah mengimpor kasus ke Aceh. Seperti itu. Artinya kita tidak bisa lagi mengatakan, oh orang dari Jakarta. Ternyata membawa penyakit ke daerah lain. Artinya Seperti itu, Pandika. Artinya penularan di Sumatera Barat itu sudah antar komunitas, tidak lagi impor case. Jadi saya bilang bahwa sebetulnya banyak sekali yang orang-orang yang terinfeksi yang tidak sadar bahwa sebetulnya dia terinfeksi. Sehingga dia masih jalan kemana-mana dan membawa virus itu kemana-mana. Menularkan kepada petugas kesehatan, menularkan kepada saudaranya, menularkan kepada orang-orang lain yang tempat dia berhenti atau memegang segala sesuatu, karena kita tahu dia secara droplet dan kontak langsung. Tangannya mungkin bersin atau segala macam, ya batuk dan nanti memegang benda-benda yang nanti akan dipegang orang lain, artinya dia sudah menjadi penular bagi orang lain, seperti itu, Pak Andika. Oke. Pak Dedi, ini juga banyak ditanyakan banyak orang. Dari banyaknya kasus yang meningkat, siap tidak rumah sakit kita, Pak Dedi? Atau infrastruktur kesehatan kita? Kalau dikatakan infrastruktur mau siap atau tidak siap, kita harus siap. Saya akan bicara seperti itu. Kita tidak bisa bicara lagi, oh ini harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Maksudnya alat-alat yang lain. Yang paling penting kita harus ada APD-nya, alat pelindung diri. Yang paling penting adalah masker N95, ya. Masker N95 yang seperti ini adalah bantuan dari Ibu Nur Hayati. Ya, yang N95 seperti ini. Ya, N95 ini adalah yang fungsinya untuk petugas medis yang ada di ruang isolasi. Harusnya N95 ini tidak dibeli oleh masyarakat. Harusnya hanya untuk petugas medis yang di ruang isolasi. Masyarakat cukup menggunakan masker bedah saja. Kenapa? Masker bedah itu juga bisa menahan infeksi dari virus atau bakteri besar 95%. Sampai 95%. Sedangkan ini bisa sampai 100%. Sehingga ini mohon dipakai untuk hanya di ruang isolasi. Jangan dipakai oleh masyarakat. Seperti itu, Pak. Di Ahmad Muhtar sendiri, APD-nya lengkap? Mendapatkan APD lengkap dari Bu Nur Hayati, dari Wardah. Wardah, ya? Kita mendapatkan sekitar 1.000 masker medis biasa yang dibantu oleh Pak Fahrizal yang mantan Kapolda kita sebanyak 5.000 yang kita bagikan ke 5 rumah sakit besar di Bukit Tinggi. Rumah sakit Madinah, rumah sakit RSAM yang lebih paling banyak, kemudian rumah sakit stroke, rumah sakit tentara, dan rumah sakit YRC Bukit Tinggi. Karena kita tahu bahwa masker medis itu atau masker bedah itu sangat sulit sekarang. Dengan membagi tersebut, mereka-mereka yang ada di IGD bisa memproteksi dirinya supaya jangan terinfeksi. Seperti itu, Pak Andika. Itu cukup untuk berapa lama, Pak Dedi? Kalau sehari, kalau ada sekitar 10 orang yang masuk, kalau 3 shift, artinya habis sehari itu bisa 30 sampai 50. Artinya kalau kita cuma punya 1.000 jumlahnya. Kalau 50 sehari, artinya itu belum termasuk IGD, ya, karena IGD juga butuh alat N95 dan yang perlengkapan lengkap kalau misalnya terjadi pasien COVID masuk ke IGD, seperti itu. Artinya kita butuh sekitar 50 sampai 70 APD sehari. Apalagi kalau nanti ternyata pasiennya banyak membludak.
Nah, kita harus sangat berhati-hati, Pak Dika. Oke, Pak Dedi, Pak Dokter, kita masuk ke virus itu sendiri, Pak Dokter. Rata-rata virus ini menunjukkan gejala apa, Pak Dokter? Pak Dokter bilang tadi ada yang tidak menunjukkan gejala, ada yang bergejala. Rata-rata yang masuk ke RSAM itu kondisinya seperti apa, Pak Dedi? Baik, pasien-pasien tersebut kita harus menggunakan panduan dari Kementerian Kesehatan yang dibuat oleh Kemenkes. Yang pertama adalah demam. Ya, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada gejala-gejala ISPA seperti batuk, sesak nafas, kemudian nyeri tenggorokan, bisa juga influenza. Tapi yang paling penting dari kondisi itu adalah demam dan sesak nafasnya. Itu yang paling nafas, apa ya? Yaitu nafas lebih dari frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit. Artinya kalau terjadi frekuensi nafas lebih kali per menit, artinya ada masalah di paru orang tersebut. Kita tahu bahwa infeksinya itu akan masuk melalui saluran nafas. Bisa melalui juga mukosa hidung. Juga bisa melalui mukosa mata. Seperti itu, Pak Andika. Jadi gejala yang sering kita temukan adalah demam dan sesak nafas. Kemudian yang paling penting juga adalah dari fototoraksnya. Fototoraks yang kita temukan biasanya pneumonia bilateral. Pneumonia bilateral artinya kedua paru yang kiri dan kanannya itu dua-duanya kita temukan infiltrat atau bercak-bercak yang seharusnya tidak ada di dalam fototoraks pasien tersebut. Kemudian juga kita akan temukan khas pada infeksi virus adalah penurunan dari leukositnya. Kita sebut sebagai leukopeni atau penurunan dari trombositnya atau trombositopeni. Sehingga banyak yang terkecoh dokter-dokter yang menangani DHF atau demam berdarah, leukopeni, trombositopeni disangka seperti DHF. Agak mirip ya, COVID. Iya, agak mirip. Iya, mirip sekali. Karena infeksi virus sangat mirip-mirip sekali seperti itu, Pak Andika. Sehingga itu yang sering kecolongan sehingga dokternya terinfeksi. Sehingga kita tahu banyak yang dokter terinfeksi oleh karena itu. Ya, Pak Andika. Nah, Pak Dokter, ini kan virus yang belum ada obatnya. Nah, bagaimana penanganannya di sana, Pak Dokter? Kenapa, Pak Andika? Ini kan virus yang belum ada antivirusnya atau belum ada vaksinnya. Nah, penanganan apa yang diberikan kepada pasien yang terjangkit? Pertama begini, bahwa yang menentukan untuk sembuh pada infeksi virus apapun adalah daya tahan tubuh. Yang menentukan adalah daya tahan tubuh. Artinya, untuk pasien-pasien tersebut kita berikan gizi yang cukup. Artinya kita berikan infus atau makanan yang cukup yang bergizi buat mereka. Kemudian yang kedua adalah kita berikan juga buah-buahan yang kaya dengan vitamin yang bisa nanti membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kemudian obat-obat untuk mencegah apabila ada infeksi sekunder. Sedangkan untuk infeksi virusnya, terus terang ada beberapa obat yang sedang dicoba. Ya, seperti dicoba obat untuk flu burung dulu, Tamiflu ya, oseltamivir, digunakan yang lain yang seperti yang dibeli oleh pemerintah Indonesia sekarang, tapi seluruhnya itu masih dalam tahap uji coba sebetulnya. Oh, sudah diujikan ya, Pak Dokter? Sudah diujikan kepada orang yang di negara di Cina ya, atau di negara-negara yang terjangkiti sekarang. Dan hasilnya tentu banyak kita lihat, ada yang bisa membantu kondisi pasien, mengurangi jumlah virus di dalam tubuhnya. Seperti itu, Pak. Nah, terakhir Pak Dokter, apa saran Pak Dokter terhadap masyarakat ini supaya kita tidak banyak lagi kasus-kasus positif COVID ini yang bertambah? Baik, seperti ini. Sebetulnya yang disarankan oleh WHO adalah pertama adalah physical distancing. Ya, sebelumnya social distancing. Artinya social distancing jaraknya 1 meter atau 1,5 meter atau 2 meter. Kemudian sekarang physical distancing. Kenapa? Karena penyebarannya sangat luar biasa. Sangat masif sekali kematiannya. Kita tahu di Italia kematian 11.000, hampir 11.000. Kematian di Spanyol hampir 6.000. Saya dulu membawa pasien di Spanyol, di Portugal, memang terus terang walaupun negara maju, penanganan tidak secepat di Indonesia malahan, agak lambat sebetulnya malahan. Ya, dan kita tahu bahwa di negara-negara Eropa tadi itu orang tuanya yang lebih banyak karena mereka malas punya anak. Sehingga grafiknya seperti ini, di atas lebih besar
Dan orang itu termasuk yang 5 orang atau 5% orang yang sebetulnya akan paling gampang terinfeksi oleh virus ini. Ya, sehingga angka kematiannya sangat besar sekali. Jadi seperti itu. Dan kita tahu ternyata anak mudanya lebih kuat gitu. Lebih kuat karena apa? Daya tahan tubuhnya lebih baik. Jadi yang itu kalau kita tidak lakukan namanya karantina terbatas atau kita tidak lakukan penghentian untuk orang bertemu, kita tidak akan bisa menghentikan siklus dari virus ini. Kita tidak akan bisa. Karena memang kenapa 14 hari? Karena sesuai dengan masa inkubasinya. Kalau di karantina orang, yang pulang dari Jakarta, pulang dari daerah-daerah terjangkit di karantina, artinya antara orang itu pun bisa nanti saling terjangkit. Jadi saat dikeluar, sudah 14 hari, ternyata ada orang yang masih dalam masa inkubasi karena baru terinfeksi oleh orang yang sakit. Artinya saat dia keluar, dia akan membawa penyakit lagi. Tidak akan terhenti siklusnya tanpa kita mengisolasi diri di rumah sendiri, menjaga diri kita tinggal di rumah sendiri. Kalau tidak seperti itu, pasti dia akan berkembang terus, akan memindah terus. Karena kita tahu bisa lewat droplet, bisa karena kontak langsung, karena berjabat tangan, ya. Saya tadi cerita, misalnya kalau yang biasa kan yang 85% yang tidak sakit biasanya itu tidak kemana, aman saja, sehat-sehat saja, tidak menunjukkan gejala, kemana-mana, tidak ada gejala, tapi sembuh karena daya tahan tubuhnya. Yang 10% atau 10 orang itu biasanya bisa masuk nanti ke yang 5 orang yang sakit. Ya, kalau daya tahan tubuhnya tidak kuat. Yang 10 ini juga bisa masuk ke yang 85 orang. Artinya yang 10 orang ini, nanti kalau misalnya dia cuma batuk-batuk sedikit, mencret saja, kemudian misalnya cuma influenza saja. Biasanya kalau Pak Andika kan kalau lagi influenza kan cari bakso kan? Iya. Cari bakso kan, cari yang pedas. Yang panas-panas gitu, yang enak, cari spoteng gitu. Iya. Nah, di sana kan rame orang. Kita tahu dia penularan lewat droplet, penularan lewat kontak langsung. Kalau penularan lewat bisa juga aerogen katanya, ataupun berdasarkan aerosol, ya. Datanglah Pak Andika misalnya ke tempat bakso, ya, sebagai orang yang 10% atau yang 10 orang yang karier tadi, ya, karena dia sakit tidak berat, ringan-ringan saja. Sampai di tempat bakso nanti bersin-bersin, tidak pakai masker atau pakai sapu tangan, nanti ditaruh di meja makan, ya, kemudian bersin, itu terbang kemana-mana, ya, atau batuk terbang kemana-mana di sekitar 1 atau 2 meter di sekeliling Pak Andika. Mungkin juga nanti ke baksonya masuk juga, ya, ke baksonya juga masuk, gitu. Jadi penularannya apa? Dari bersin batuknya, droplet, kemudian dari sapu tangan yang tadi menutup mulut atau menutup hidung, kalau itu ditaruh di atas meja, pasti akan terkena mejanya. Terkena mejanya, tinggal virusnya di sana. Saat orang lain, tidak mungkin juga orang baksonya paling bersihkan, angkat bekas baksonya, cuma lap biasa saja. Tidak akan mati virusnya kalau tidak pakai disinfektan. Nanti saat dipegang oleh orang lain, pindah dia kepada orang lain. Seperti itu, Pak Andika. Jadi artinya, sekarang ini supaya dia terhenti, orang harus diam di rumah. Hanya keluar saat perlu belanja atau membeli sesuatu. Atau kalau sakit, ke rumah sakit. Artinya, kita karantina itu, kalau karantina sebagian, artinya yang masyarakat yang di rumah. Saat akan perlu, datanglah ke tempat makan. Restoran harus tetap buka. Karena orang butuh makan. Apotek tetap harus buka, karena orang butuh obat. Kemudian swalayan juga harus tetap buka, karena orang butuh untuk kebutuhan harian. Pasar juga tetap buka, tapi pasar itu menjaga social distancing, ya, seperti itu Pak Andika. Jadi dengan itulah kita baru bisa menghentikan siklusnya. Kalau tidak, FKM UI, ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI menyatakan pertengahan April ini akan menjadi puncaknya, karena kita tahu ada 6 siklus, 6 tahap dari infeksi virus ini. Ada 6 tahap dari infeksi virus ini. Ya, yang pertama kita dikatakan masih di tahap 2. Ini baru meningkat. Malaysia sudah di tahap 2-3. Kemudian Italia itu sudah di tahap 3 atau 4. Baru 3. Ya. Belum, dia ada 6 tahap. Ya, dan itu akan berjalan 2-3 bulan. Di Cina 3 bulan. Italia baru belum mencapai 3 bulan. Ya, artinya masih ada tahap yang panjang. Kalau kita tidak betul-betul disiplin untuk menghentikan keinginan kita keluar,
kita akan berisiko untuk yang terkena. Kita akan berisiko membawa ke orang lain. FKM UI menyatakan kalau tidak dijaga oleh pemerintah, bulan April ini akan terjadi peningkatan kasus mencapai sampai 200.000 orang. Sampai terjadi 200.000 orang, artinya petugas medis akan kesulitan. Rumah sakit akan kesulitan. Itu akan menjawab tadi pertanyaan Pak Andika. Ya, apakah kita siap? Sampai 200 orang, artinya nanti petugas medis, saya ataupun perawat harus memilih siapa yang akan kita hidupkan atau siapa yang akan kita matikan. Mudah-mudahan Karena kita tidak sampai ke situ, akan Pak bisa Dokter. bekerja, ya, seperti itu. Kita tentu tidak ingin seperti itu. Artinya kedisiplinan masyarakat sangat penting. Kejadian di Jakarta, ya, kejadian di Jakarta di satu tempat yang tempat menampung banyak pasien PDP, di gedung ini ada kejadian pasiennya sesak, di gedung lain ada yang sesak. Dokter terpaksa memilih. Kerjanya kemana? Yang ini tidak tertolong, meninggal. Suaminya meninggal karena COVID, kemudian istri meninggal karena COVID. Bagaimana rasa keluarga yang kehilangan kedua orang tua? Bagaimana rasa keluarga yang kehilangan anak istrinya? Bagaimana perasaan keluarga yang kehilangan bapaknya ataupun segala keluarganya? Tentu kita tidak ingin seperti itu. Kalau kita ingin betul-betul ini bisa kita lewati masa pandemi ini selama 3 bulan ke depan, kita harus betul-betul disiplin. Dan terus terang kami sendiri petugas medis juga tidak bisa bertemu dengan anak dan istri. Itu yang saya sampaikan. Kami berjuang untuk masyarakat, untuk menjaga masyarakat. Kami berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah juga menjaga nyawa kami. Karena kami juga ingin bertemu dengan keluarga kami. Seperti itu, Pak. Iya, amin. Luar biasa sekali, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter, waktunya. Baik, Pak Andika. Mudah-mudahan ini kembali. menambah ilmu kita semua, Pak Andika. Iya. Selamat Ya, kembali, Pak Dokter, dan sehat-sehat saja. Kita, termasuk rekan-rekan di wartawan ataupun media, sehingga bisa memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk mencegah kita jangan sampai negara kita hancur, jangan sampai keluarga kita hancur karena penyakit ini. Ya, Pak Andika. Benar, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Andika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.